pembakar Tausiah sungai tentang hikmah Maulid Nabi besar Masuk ke ajang Sayyidina ke-6 yaitu Muhammad tausiah Shallallahu Alaihi Wasallam. yang akan disampaikan oleh Ustadz Al-Habib Abdul Qadir bin Abu Yal Habib Ahmad bin Hussein Segaf, sekaligus tentang hikmah Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Wadhkur salat 'alan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama. Dengan berkumpulnya kita di tempat ini, kita bisa menyambung hubungan kita, nisbat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya ketika kita berkumpul dengan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya kita hakikatnya berkumpul dengan Rasulullah SAW. Ketika kita duduk bersama para ulama, para guru, hakikatnya secara tidak langsung di hadapan kita, yang duduk bersama kita adalah Rasulullah SAW. Bahkan apabila kita musafahah dengan mereka, dengan para habaib, para ulama, para guru, tangan kita secara tidak langsung berjabat, bersentuhan dengan tangan Rasulullah SAW. Dan ini diakui oleh para ulama hadis. Ada hadis musalsal, hadis yang bersambung dari si perawi sampai kepada Rasulullah SAW. Ada musalsal bil qaul, dengan ucapan. Ada yang musalsal bil fi'il, dengan praktek. Apa yang dilakukan sama oleh perawi yang setelahnya. Maka saya yakin yang hadir di sini, para ulama, para guru, para habaib, mereka pasti tangan mereka pernah berjabat tangan dengan orang-orang yang pernah berjabat tangan dengan para aulia, para solehin, bersambung terus kepada sampai tabi'in, bersambung berjabat tangan sampai para sahabat, yang mana para sahabat tangan mereka langsung bersentuhan berjabat tangan dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita tidak rugi hadir di tempat ini, insyaallah. Ini mentashih, membenarkan hubungan kita, nisbat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita tamu-tamu mulia, para habaib Al-Habib Saleh Al-Habsyi, Al-Habib Sulaiman Al-Aidrus, Al-Habib Hasan Al-Habsyi, dan habaib yang lainnya, yang mana mereka adalah orang-orang mulia. Mudah-mudahan mereka diberi kekuatan oleh Allah, terus bisa membimbing kita, mendoakan kita, amin ya rabbal. Juga para tuan guru, Guru Abdullah Basha, Guru Afif, Guru Syairozi, dan para guru-guru lainnya, yang mana mereka adalah penerang bagi jiwa kita. Para ulama yang hadir di tengah-tengah kita, para pejabat yang hadir juga di sini, yang insya Allah mereka turut mendukung dan membantu berdirinya majelis-majelis al-khair, pesantren, madrasah kebaikan, mudah-mudahan didukung terus oleh para pejabat, amin. Wabil khusus sahibul hajah Al-Hajj Ahyani, Haji Ahyani, mudah-mudahan beliau diberi kemudahan oleh Allah, diberi rezeki yang melimpah insya Allah, diganti mobil Fortunernya dengan Alphard, amin ya rabbal alamin. Al-Fakir sebelum bulan Maulid jauh-jauh hari sudah niat, sudah kepingin bulan Maulid ini istirahat, tidak pergi ke Kalimantan, ke Banjar, takut orang Banjar bosan. Apa bahasa Banjarnya bosan itu? Hah? Munyak. Muyak. Muyak. Kalau bahasa Jawanya munek. Kepingin istirahat. Subhanallah, di waktu acara khol insyaallah ya Haji Ahyani, betul, waktu khol beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya Abuya memerintahkan beliau Haji Ahyani untuk mendirikan pesantren yang diberi nama Darul Falah wan Najah, dan Abuya memerintahkan antum yang meletakkan batu pertama. Ini langsung bingung saya ini, kepingin istirahat tapi ini ada amar, ada perintah dari Abuya. Akhirnya saya mau memastikan jangan-jangan Haji Ahyani ngarang-ngarang ini, pinter caranya mancing saya supaya datang. Saya tahqiq lagi, saya pertanyakan lagi, apa betul ini perintah daripada beliau? Ternyata betul, beliau memerintahkan Al-Fakir untuk pergi ke sini dan meletakkan batu pertama, dan alhamdulillah sampai di sini ini tidak lain adalah karena imtisal amar, melaksanakan perintah daripada guru dan ayah saya yang mulia Al-Habib Ahmad bin Husin As-Segaf, matta'anallah bituli hayati habi ulumih, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di bulan Maulid ini kita di negeri Indonesia termasuk negeri yang paling banyak merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mengapa? Karena memang Islam di Indonesia ini Islam terbesar di dunia, dan secara otomatis juga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbesar di dunia juga ada di Indonesia, karena muslimnya di Indonesia rata-rata 99% Ahlus Sunnah wal. Kenapa? Karena yang membawa ajaran Islam ke Indonesia
bukan pembawa ajaran Syiah ataupun ajaran Wahabi, tapi para wali songo dan para guru-guru mulia termasuk Datuk Kalampaian, mereka semua adalah orang-orang yang membawa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi alhamdulillah, tidak ada masjid, tidak ada musola, tidak ada rumah-rumah, kecuali mereka semua mengadakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Hanya saja cara kita memperingati Maulid Nabi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Kalau dikatakan di zaman Nabi, di zaman para sahabat tidak ada peringatan Maulid, memang benar. Di zaman para sahabat tidak ada peringatan Maulid, dalam arti tidak ada peringatan Maulid seperti yang kita lakukan. Tetapi mereka selalu memperingati Maulid kelahiran Nabi SAW di setiap saatnya, setiap nafasnya, dan setiap gerak-geriknya. Selalu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Berbeda dengan kita, perayaannya, peringatannya berbeda. Mereka merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan menunjukkan rasa mahabbah, kecintaan yang sesungguhnya kepada Rasul SAW. Sehingga para sahabat tidak segan-segan menyerahkan, memberikan hartanya kepada Rasulullah SAW. Berebut sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Uthman bin Affan datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku berikan hartaku kepadamu. Wahai Rasulullah, aku berikan separuh hartaku untukmu. Wahai Rasulullah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wahai Rasulullah, saksikan seluruh hartaku, semuanya aku berikan untuk engkau wahai Rasulullah. Ya Abu Bakar, ma tarakta li ahlik. Ya Abu Bakar, sisakan untuk keluargamu. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Taraktullah wa rasulah, aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ini peringatan Maulid, tapi dengan bukti, membuktikan rasa cinta kepada Rasulullah, menunjukkan rasa bahagia dengan kelahiran Rasulullah, dengan memperjuangkan segalanya, hartanya, nyawanya demi Rasulullah SAW. Itu kan hakikatnya Maulid. Apa arti Maulid? Hanya sekedar membaca, hanya saja mendengarkan saja kisah kelahiran Rasulullah? Bukan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi membuat maulid, menyusun maulid, tujuannya tashwiqan lis-sami'in, membuat supaya pendengar maulid ini merasa rindu kepada Rasulullah, supaya bertambah cinta kepada Rasulullah. Itulah hakikat maulid. Setelah rindu, setelah cinta, barulah mereka mengorbankan semuanya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada satu hadis yang mungkin tidak asing di telinga kita, tapi hadis ini seharusnya diukir dalam hati kita. Jangan sampai pernah hapus, jangan sampai pernah hilang. Apa bunyi hadis itu?
Apa bunyi hadis itu? Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Artinya, tidak sempurna iman kalian, tidak sempurna iman kalian, sehingga Rasulullah lebih dicintai melebihi ayahnya. Kita semua yang di sini, kalau seandainya ayah kita dalam kesulitan, dalam keadaan bahaya, kita pasti akan merelakan semua harta kita, bahkan nyawa kita untuk ayah kita. Kalau kita memang benar-benar manusia yang waras, kita akan lebih mengutamakan ayah kita melebihi siapapun, bahkan melebihi istri kita. Sampai ada sahabat yang mengeluh kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ayahku selalu minta uang kepadaku, terkadang mengambil hartaku tanpa seizinku. Bagaimana wahai Rasulullah?" "Anta wa maluk li abik." Engkau dan hartamu milik ayahmu. Harusnya ayah lebih diutamakan. Kita nggak terima kalau ada orang menghina ayah kita, sejelek apapun ayah kita. Begitu juga anak. Anak itu adalah buah hati kita. Tidak mungkin seorang ayah merelakan anaknya dalam keadaan sakit, membiarkan anaknya dalam keadaan bahaya, lebih memilih nyawanya diberikan untuk anaknya. Para wali santri sebagian mereka ketika cerita tentang anaknya nangis. "Saya nggak apa-apa Habib, saya capek di dunia, saya kerja banting tulang, kurang tidur, keadaan kekurangan melarat, asalkan anak saya pinter, asalkan anak saya mengerti ilmu agama." Syuf, ini seorang ayah rela korban apapun demi anaknya. Nah, sekarang yang kita bicarakan ini dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai melebihi ayahnya, melebihi anaknya." Berarti apa? Korbankan apapun untuk Rasulullah. Korbankan segalanya untuk Habibullah. Para sahabat, tertulis dalam sejarah, ada yang mengorbankan matanya demi Rasulullah, sahabat Qatadah. Mengorbankan matanya demi membela Rasulullah. Ada sahabat juga yang tangannya putus cacat demi membentengi Rasulullah SAW. Ada juga sahabat yang tertancap di badannya puluhan panah demi melindungi Rasulullah SAW. Hadhil mahabbah as-sadiqah. Inilah mahabbah yang sebenarnya. Kalau hanya sekedar kita hadir maulid di sini, pergi ke sana,
perayaan di sana, perayaan di sini, memperingati maulid sana, memperingati maulid di sini, tapi mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah tidak bertambah. Demi Allah, sia-sia. Sia-sia kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Sahal rahimahullah, beliau mengomentari hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi waladihi wan nasi ajma'in. Beliau mengatakan apa? Jikalau dalam hati seseorang tidak meyakini, tidak menganggap hartanya adalah milik Rasulullah, harta yang aku punya itu bukan milik saya tapi milik Rasulullah. Uang saya yang ratusan juta, miliaran, itu bukan milik saya, itu milik Rasulullah. Orang yang tidak meyakini, tidak menganggap anaknya bukan miliknya tapi adalah milik Rasulullah, bahkan tidak menganggap badannya adalah miliknya. Badan yang aku miliki sekarang ini bukan milikku, bukan punyaku, tapi ini adalah miliknya Rasulullah SAW. Kapanpun Rasulullah SAW membutuhkan, kapanpun untuk jalan kebesaran Rasulullah, untuk misi dakwah Rasulullah, untuk mengagungkan Rasulullah, untuk menyenangkan hati Rasulullah, akan kuberikan semuanya tanpa banyak berpikir, karena bukan milik saya, bukan milik istri saya, bukan milik anak saya, ini murni milik Rasulullah. Kalau tidak seperti itu, kata Imam Sahal, berarti kau belum sempurna imanmu. Kau belum sempurna imanmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka di momen bulan Maulid ini saya ingin menyampaikan satu pesan. Karena mohon maaf, terkadang kebenaran itu memang pahit untuk didengarkan. Dan ini nasihat bukan untuk semua yang hadir, tapi juga saya. Kita semua ini dalam sehari 24 jam tidak ada waktu yang khusus untuk mengingat Rasulullah SAW. Waktu yang kita korbankan, kita sempatkan untuk Rasulullah SAW. Mulai pagi sampai malam. Kesibukan dunia menghalangi kita untuk mengorbankan waktu untuk Rasulullah. Kita ini sekarang beruntung, peringatan maulid kita ini nggak bawa pedang, nggak pakai berperang, nggak menghadapi musuh, nggak harus kelaparan, nggak ada yang harus dikorbankan. Harta kita utuh, keluarga kita utuh, badan kita juga utuh. Setetes darah pun nggak ada yang mengalir di sini ketika peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya diminta korban waktu, korban
waktu, meluangkan waktu menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini korban waktu, meluangkan waktu. Tapi mohon maaf, waktu yang sedikit ini, yang sebentar ini, peringatan Maulid insya Allah tidak mungkin lebih dari 3 jam. Gak lebih daripada 3 jam. 3 jam saja dalam waktu peringatan Maulid. Dari 24 jam, dari 7 hari, dari 1 bulan peringatan Maulid, kita hadir di majelis Maulid. Tapi apa yang terjadi? Waktu untuk Rasulullah kita masih sempat-sempatnya mainan HP. Mainan HP. Lebih penting handphone daripada Rasulullah. Sahabat mengorbankan anaknya, mengorbankan hartanya, jiwanya. Engkau korbankan HP-mu saja enggak berani. Para ulama, para dai, mohon maaf, ustadz, para ulama terbantu dengan adanya kecanggihan teknologi. Sekarang baca kitab gak perlu pakai kitab, semua ada di handphone. Semua ada di handphone. Tafsir, syuruh hadis, syarah-syarahnya hadis ada di handphone. Saya tidak menafikan itu, dan saya tidak anti. Saya sendiri juga pakai kadang-kadang kecanggihan teknologi. Pakai rujukan, kita pakai mutolaah. Tapi mohon maaf, ketika masuk majelis maulid, haram bagi saya bawa HP. Ini majelis suci. Kita tidak ingin terganggu kehusuan hati kita. Kita tidak ingin terganggu kehusuan hati kita mengingat Rasulullah dengan handphone. Jadi para dai, para ulama silahkan menggunakan kecanggihan teknologi, laptop, handphone, Android, silahkan, tapi jangan dibawa ke majelis. Jangan dibawa ke majelis. Juga para munsyid, orang-orang yang baca maulid Nabi, membaca qasidah, pakai buku maulid, itu lebih berkah. Itu lebih berkah, lebih rohaniah. Makanya sekarang maulid banyak di mana-mana. Alhamdulillah meriah, tapi rohaniah nggak ada. Beda antara rohaniah sama meriah, itu beda. Kalau meriah itu banyak yang hadir, panggungnya bagus, ada lampu-lampunya, mewah makanannya, itu majelis maulid meriah. Tapi kalau majelis maulid yang rohaniah seperti di zaman guru sekumpul, hampir sudah nggak ada sekarang. Itu rohaniah, yang hadir meneteskan air mata, yang hadir ingat dosa, yang hadir ingat Rasulullah. Sekarang bawa handphone, tetap bawa buku maulid, itu lebih berkah. Jangan baca rawi hadis, rawi maulid pakai handphone. Jangan baca qasidah pakai handphone. Bawa buku maulid. Juga hadirin juga ini, mohon maaf, bukan tugas Anda hadir maulid itu mendokumentasi isi maulid, ceramah, bukan. Itu bukan tugas Anda. Tugas Anda hadir mengingat Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah, menghadirkan Rasulullah, meninggalkan urusan dunia. Itu tugas Anda hadir. Dokumentasi ada petugasnya.
Anda bukan petugas dokumentasi. Nanti hadir gini semua. Isyadal ini baca maulid, para aulia nangis kalau baca maulid, menunduk kepala. Habib Anis nggak pernah mengangkat kepala ketika baca maulid. Habib Anis Solo. Ini buat status syiar agama. Demi Allah, Rasulullah SAW tidak melihat status WA-mu, tidak. Rasulullah SAW melihat hatimu, bagaimana dalam hatimu. Sudahkah terulang-ulang, terbayang-bayang isi dari majelis maulid? Buat status dalam hati. Oh, tadi keterangannya begini. Oh, keindahan Rasulullah seperti ini. Dibawa pulang, diingat-ingat, dibawa tidur. Insya Allah bermimpi melihat Rasulullah. Tanamkan bahwasanya peringatan maulid ini waktu untuk Rasulullah. Waktu untuk Rasulullah. Kesampingkan urusan dunia. HP silahkan pakai 24 jam 7 hari, silahkan 1 tahun. Silahkan. Anda pakai WA, Anda pakai IG, Anda pakai FB, TikTok, terserah, ambil semua itu aplikasi. Tapi acara maulid, tinggalkan handphonemu di jok sepeda motor. Jangan bawa sampah ke sini. Jangan bawa barang yang najis ke sini. Ini tempat suci. Itu barang najis. Isinya dunia semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir berkaitan dengan pendirian Pondok Pesantren Darul Falah wan Najah. Darul Falah wan Najah. Insyaallah terakhir kali nih bawa HP, tahun depan nggak bawa HP lagi insyaallah. Pendirian pesantren Darul Falah wan Najah. Tadi disampaikan oleh Ustadz Fahmi sedikit cerita tentang sejarah pemberian nama Darul Falah wan Najah. Dulu Sayyidil Jad Al-Habib Idrus bin Hud As-Segaf rahimahullah rahmatal abrar wa askanahu daral qarar. Beliau ini Habib Idrus bin Hud mertua daripada Abuya Al-Habib Ahmad bin Husain As-Segaf, dan juga masih kakek daripada Habib Hasan bin Muhammad Al-Habsyi. Kakek beliau Al-Habib Ali sahib ya. Habib Ali ini saudaranya Habib Idrus. Saudaranya Habib Idrus bin Hud. Habib Idrus ini menantunya Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf, seorang wali di kota Pasuruan yang juga gurunya Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf. Habib Idrus bin Hud ini beliau dikenal orangnya sangat murah. Murah harta juga murah ilmu. Murah harta juga murah ilmu. Sampai di zaman beliau masih kecil itu sudah dikasyaf oleh kakeknya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar sahib ya. Habib Abdullah bin Umar dikasyaf bahwasanya cucunya ini akan menjadi orang yang pemurah. Dipanggil cucunya yang masih kecil dengan panggilan Sultanul Jud. Idrus hadza Sultanul Jud. Rajanya orang yang murah. Habib Idrus bin Hud ini juga murah ilmu. Hanya saja karena beliau ini orangnya dermawan dan sosial, suka membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang kesusahan. Kalau diceritakan dulu, rumah beliau itu seperti tempat dokter spesialis.
Kenapa banyak yang ngantri? Kalau dokter spesialis ngantri dapat uang dokternya. Kalau ini enggak, Habib Idrus banyak orang ngantri di rumahnya, beliau yang mengeluarkan uang. Habib, saya mau menyekolahkan anak saya tapi enggak ada uang, kasih. Habib, saya enggak ada pekerjaan, saya butuh modal, dikasih. Beliau keluarkan uangnya terus. Karena sibuk dengan manusia, sibuk sosial, membantu orang-orang miskin, sampai-sampai beliau kurang fokus ke pesantrennya. Sehingga tidak sampai pesantrennya itu berkembang menjadi besar, enggak. Memang alumninya jadi orang-orang besar, tapi pesantrennya gak sempat berkembang. Alumninya orang-orang besar, tapi pesantrennya gak berkembang besar. Kenapa? Beliau fokus ke urusan sosial, fuqara, masakin. Nah, disinilah Al-Habib Idrus bin Hud As-Seggaf ini niatnya tersampaikan. Beliau meninggal insya Allah sudah 20 tahun lebih, mungkin insya Allah 20 tahun lebih. Niatnya tersampaikan dengan apa? Sekarang akhirnya di tempat ini akan berdiri pesantren yang beliau harapkan dan diberi nama Darul Falah wan Najah. Ini juga suatu pelajaran bagi kita, bahwasanya jika kita punya keinginan, niat yang baik, itu nanti akan terwujud walaupun di jangka waktu yang panjang. An-niyah as-salihah tabruz walau ba'da hin. Niat yang baik akan tampak walaupun setelah jauh-jauh hari. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Husin As-Seggaf mentahqiq, membenarkan, menyampaikan niat beliau dengan cara beliau memerintahkan Haji Ahyani untuk mendirikan pesantren Darul Falah wan Najah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, Darul Falah wan Najah, diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana Sayyidil Walid Abuya Al-Habib bin Ahmad bin Husin As-Seggaf merestui dan mendukung, insyaallah guru-guru beliau juga mendukung, para aslafun salihun mendukung, para aulia was salihin insyaallah mendukung, dan insyaallah mendapatkan nadrah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua insyaallah didekatkan dengan Rasulullah, didekatkan dengan para ahlul bait, didekatkan dengan para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberi istiqamah oleh Allah, diberi istiqamah oleh Allah, diberi istiqamah oleh Allah, istiqamah dalam mencintai Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan ditumbuhkan dalam hati kita rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Rasulullah SAW lebih kita cintai, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Ya Allah, ya Rabb, kami yang hadir di tempat ini, ya Allah, kami ingin mendapatkan syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin mendapatkan pandangan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb, kama ahyaitana ala hubbih, kama ahyaitana ala hubbih, sebagaimana Engkau menghidupkan kami cinta kepada beliau, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amitna ala hubbihi wa jamaatih, matikan kami dalam keadaan cinta kepada beliau, cinta kepada keluarga beliau, cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di akhir umur kita, di akhir umur kita, di akhir hayat kita, insyaallah mudah-mudahan ditampakkan wajah Rasulullah, ditampakkan wajah Rasulullah, ditampakkan wajah Rasulullah dalam keadaan tersenyum kepada kami, dalam keadaan ridha kepada kami. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza atas mau'izatul hasanah disampaikan oleh Ustaz Al-Habib Abdul Qadir bin Abuya bin Ahmad As-Seggaf.
Di sini saya akan membacakan sebuah syair yang sering dibawakan oleh Abuya. Bittisali bikum Rabbi zadani syarafan ala syarafin fasyukru lil wahidil ahadi fama hadhihi illa ni'matun qad khudhitu biha minal maula biwasitatin nabiyyi Muhammadin. Dengan bersambungnya pondok ini dengan pondok yang dibangun oleh Al-Habib Idris bin Huda Segaf, zadani syarafan, ini adalah sebuah kemuliaan bagi penduduk Sungai Sipayah atau Martapura. Ala syarafin, di atas kenikmatan, fasyukru lil wahidil ahadi, maka rasa syukur ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama hadhihi illa ni'matun qad khudhitu biha, maka tidaklah ini melainkan sebuah kenikmatan yang telah Allah kauniakan kepada kita, sebuah keberuntungan, minal maula biwasitatin nabi Muhammadin, dari Allah dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjut kepada acara tadi, yaitu doa penutup yang akan dibawakan oleh Ustaz Habib Abdul Qadir bin Abuyal Habib Ahmad Segaf. Atau kepada yang wakili, kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma khair ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma khair zuriyat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita dan diakhiri dengan pembacaan